Shalom, keluarga dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para sintua dan juga seluruh pendeta HKBP Saresot Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan Allah kita. Hari ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis dengan topik ibadah kita, Allah yang memerdekakan. Kami mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah dengan berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Nyatakanlah syukurmu kepadanya, sebab Ia masih memanjangkan napas kepadamu. Kumandangkanlah, puji hai jiwaku, puji Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 9 ayat 1 dan ayat 4. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur,
dan sopan terhadap sesama manusia oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam minggu ini, yakni titah kedua dan maksudnya. Beginilah bunyinya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita berdoa untuk mengakui segala dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini, akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami, untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberarti aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa, pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
pada minggu ini terambil dari Keluaran 4 ayat 18 sampai ayat 23. Marilah kita membacanya secara responsoria. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang diberitakan pada hari Minggu ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36. Saya akan bacakan kepada kita. Sesudah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sesungguhnya banyak yang bisa kita petik untuk kita renungkan atau kita jadikan sebagai pegangan kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang beriman, dari naskotbah pada hari Minggu ini. Dan dalam naskotbah hari ini Yesus sudah mulai mengarah kepada inti atau hakikat dari pemberitaan firman Tuhan dan juga dari pelayanannya, pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini dalam menyatakan kebenaran Allah, di mana kebenaran Allah itu adalah keselamatan kepada umat manusia. Keselamatan yang membebaskan, yang memerdekakan manusia dari belenggu dosa,
atau dari kuk perhambaan iblis. Itu sebabnya saudara-saudara, oleh Lembaga Alkitab Indonesia, satu perikop khotbah kita ini diberi judul Kebenaran yang Memerdekakan. Dan ini sesuai dengan topik minggu di almanak kita, yakni Allah yang memerdekakan. Secara sepintas, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, jelas maksudnya adalah bebas atau lepas dari segala perhambaan dan penindasan di dunia ini. Namun untuk dapat memperoleh kemerdekaan atau supaya bisa merdeka, tentu ada upaya atau kerja keras yang tidak ringan, yang tidak mudah. Di sana ada perjuangan yang heroik, yang mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan perasaan, bahkan juga materi, bahkan tidak sedikit yang mengorbankan nyawa, kehilangan nyawa untuk kemerdekaan, baik kemerdekaan secara individu atau juga kemerdekaan secara teritorial atau suatu bangsa. Hampir semua negara di dunia ini menyatakan kemerdekaannya setelah melalui suatu proses yang begitu panjang, yang sangat melelahkan, serta banyak menderita kerugian moral atau kerugian material, bahkan juga kehilangan jiwa penduduk dari wilayah tersebut. Dan walau sudah berjuang begitu hebatnya, berkorban begitu banyak, belum tentu juga perjuangan itu terus berhasil dan orang-orang yang sudah berjuang itu langsung mendapatkan kemerdekaan atau kebebasan. Tidak demikian halnya saudara-saudaraku di dalam firman Tuhan yang memberitakan tentang kemerdekaan kepada kita pada hari ini. Ini adalah kemerdekaan yang pasti, kemerdekaan yang sudah dijaminkan, kemerdekaan yang mutlak. Dan ini dikerjakan atau dinyatakan oleh Allah sendiri kepada kita umat manusia. Memang ada perjuangan di dalamnya, memang ada kerja keras atau usaha di dalamnya. Tetapi itu bukan dari diri kita, bukan dari siapapun umat manusia di dunia ini. Tetapi semuanya itu dilakukan oleh Allah sendiri. Ada pengorbanan, bahkan berkorban secara tenaga, secara waktu, secara perhatian, bahkan nyawa. Tetapi hal itu sekali lagi bukanlah dari kita dan tidak sedikit pun dari kita. Apapun itu dari kita yang kita korbankan supaya kita memperoleh kemerdekaan yang diberitakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Mutlak kemerdekaan untuk kita itu yang dari Allah itu dikerjakan oleh Tuhan Allah. Dan itulah yang secara sempurna saudara-saudara melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Sekali lagi saya katakan, tidak membutuhkan atau tidak mengharapkan sesuatu apapun dari diri kita. Pengorbanan apapun dari diri kita supaya kita memperoleh kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan yang diberitakan atau yang dijanjikan oleh Allah itu hanya Tuhan Allah yang sanggup untuk mengerjakannya. Kita manusia tidak akan sanggup untuk melakukannya. Allah tidak pernah membebani dan membuat kita susah, menderita oleh karena sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Walau sekali lagi hal itu sesungguhnya sejatinya adalah untuk diri kita sendiri. Dari kitab perjanjian lama sudah dipersaksikan Allah yang selalu berusaha membuat hidup kita tenang, damai dan sejahtera. Karena itulah saudara-saudaraku, di dalam nas khotbah ini Yesus memberitahukan bahwa kemerdekaan itu nyata hanyalah dengan firman-Nya saja. Di ayat 31 dari nas kita ini. Statement atau pernyataan Yesus ini begitu singkat. Tidak bertele-tele dan tidak menyusahkan sedikit pun. Tidak seperti kebanyakan orang yang sering memberikan
pernyataan atau jawaban yang berputar-putar yang justru memusingkan kepala, bahkan membebani. Tetapi firman Allah di dalam Alkitab selalu memberikan jawaban yang menyenangkan hati kita, selalu melegakan hati kita. Dan jawaban itu adalah jawaban yang pasti, bukan jawaban atau statement yang ambigu, yang kabur, yang membingungkan. Sebab apa? Sebab jawaban dari Allah, firman dari Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran di mana kasih Allah yang maha mulia itu dinyatakan dan diberitakan kepada kita. Itu sebabnya Yesus Kristus dengan tegas mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah kebenaran itu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena itulah firman yang diberitakan oleh Yesus Kristus, yang dibawa oleh Yesus Kristus, itulah yang disebut pada nas khotbah hari ini, yang memerdekakan kita. Dan firman itu sendiri adalah kebenaran. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan juga, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Lalu bagaimana memperolehnya? Dalam ayat 31 nas khotbah kita ini sangat jelas dikatakan. Yang pertama, tinggallah di dalam firman-Nya. Saudara-saudara tentu ingin memperoleh kemerdekaan yang sejati itu, bukan? Maka untuk memperolehnya yang pertama itu adalah tinggallah dalam firman-Nya. Sebab firman itu yang memerdekakan. Tidaklah sulit bagi kita saudara-saudara untuk memahami kata tinggal. Dalam percakapan kita dengan siapa saja. Mungkin ketika kita sedang di luar kota, kita berkenalan dengan seseorang. Lalu ditanyakan kepada kita, tinggal di mana? Lalu kita menjawab, oh saya tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta maksudnya adalah kita berdomisili atau hidup di Jakarta. Sehari-harinya itu kita melakukan aktivitas kita di Jakarta. Atau juga kalau misalnya ditanya, di Jakarta tinggal di mana? Lalu kita mengatakan, kita di Tanjung Priuk, atau di Kebayoran, atau di Menteng, atau di mana saja. Itu untuk mengatakan bahwa rumah kita, tempat kita berdiam, ada di Tanjung Priuk, atau di Menteng, atau di Kebayoran, atau di mana saja. Rumah yang kita tempati. Atau kalau dikatakan di Jakarta tinggal dengan siapa? Artinya adalah, lalu kita atau menjawab tinggal dengan orang tua. Atau tinggal dengan saudara. Artinya kita bersama-sama. Bersama-sama dengan orang tua atau bersama-sama dengan saudara. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya saudara-saudara, tinggallah dalam firman-Nya seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini. Bisa kita artikan adalah kita hidup, kita berdiam, kita bersama, kita mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab firman Tuhan seperti yang dipersaksikan oleh pemazmur, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Betapa pentingnya, betapa sangat vitalnya firman Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Menjadi pelita dan menjadi terang. Sebab apa? Sebab di dalam kehidupan kita di dunia ini banyak sekali tawaran, banyak sekali godaan yang mengajak kita supaya kita melangkah, supaya kita berjalan dalam lorong-lorong kegelapan, atau yang mengajak kita atau yang menyeret kita supaya kita hidup terbelenggu oleh kuasa-kuasa dunia ini. Tetapi firman Allah yang menjadi pelita, yang menjadi terang bagi kita, sehingga menuntun kita, menerangi hati pikiran kita, supaya kita bisa melewati lorong-lorong kegelapan tersebut.
Firman Allah itu menjadi kekuatan kita, menjadi sumber hikmat kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang seturut dengan kehendak Tuhan Allah. Yang kedua dikatakan supaya kita memperoleh kemerdekaan dari Tuhan Allah itu, jadilah murid yang baik bagi Yesus Kristus. Tentu kita semua ibu bapak saudara-saudara pernah menjadi murid dikala kita sedang menjalani masa-masa pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA. Ya, tetapi secara khusus SD, murid selalu diharapkan oleh gurunya untuk menjadi murid yang pintar dan yang cerdas. Orang tua kita juga mengharapkan kita ketika kita sekolah SD menjadi murid yang cerdas. Dan kita sendiri pun tentu tidak ingin ketinggalan atau terlambat dari teman-teman kita yang lainnya dalam hal pengetahuan. Karena itu ketika kita sebagai murid, maka kita akan mendengarkan dengan baik semua pengajaran dari para guru kita. Supaya kita memperoleh ilmu, memperoleh pengetahuan yang menjadi bekal kita untuk masa depan. Dan ketika ada tugas atau ketika ada PR atau homework, maka kita akan mengerjakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya karena kita ingin mendapatkan nilai yang baik. Atau ketika kita hendak menghadapi ujian kenaikan kelas atau ujian semester atau ujian apapun itu, maka kita akan mempersiapkan diri di rumah kita. Kita akan belajar sungguh-sungguh supaya kita bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika ada ujian, maka kita akan diminta supaya naik atau mempersiapkan kita untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian juga ibu bapak saudara-saudara ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Karena kita diharapkan untuk naik setiap waktu, setiap bertambah umur kita atau apapun di dalam diri kita ini ke jenjang yang lebih tinggi. Maka sebagai murid yang baik, kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Maka kita akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita. Dan guru kita yang agung itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebagai murid yang baik, kita akan mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Karena pengajarannya itulah yang membimbing kita, yang menolong kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita di dunia ini. Sebagai murid yang baik, kita diminta oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan kehendaknya dengan baik dan benar. Tetapi sekali lagi ketika kita melakukan kehendaknya, bukan supaya kita memperoleh kemerdekaan, bukan. Justru karena kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, maka dengan kemerdekaan itu kita akan dimampukannya untuk berbuat kehendaknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 hari lagi kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang ke-76. Perlu kita sadari bahwa menjadi bangsa yang merdeka sesuai dengan perjuangan dari para pahlawan di negara kita ini. Tujuannya supaya negeri kita ini bebas, merdeka dari belenggu penjajahan. Juga kelak mendapatkan kehidupan yang makmur, sejahtera dan tenang. Dan kita sebagai warga gereja, sebagai anak-anak Tuhan adalah bahagian yang integral, yang tidak terpisahkan dari bangsa ini. Kita yang sudah memperoleh kemerdekaan dari Tuhan Allah terpanggil untuk ikut serta mengisi kemerdekaan bangsa ini. Dengan apa? Dengan mengupayakan atau mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, kota dan bangsa kita ini. Kita sebagai orang-orang merdeka bukan berarti hendak bebas melakukan apapun sesuai keinginan dan kemauan kita pribadi atau hasrat-hasrat kedagingan kita. Tetapi melalui hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang diutus ke tengah-tengah bangsa masyarakat kita, melalui karya-karya kita, melalui prestasi-prestasi kita,
keselamatan dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa hendak dinyatakan di tengah-tengah bangsa, masyarakat, dan kota kita. Tak kita pungkiri Ibu Bapak Saudara-saudaraku, dalam 1 dekade belakangan ini negeri kita ini menghadapi berbagai macam masalah. Termasuk masalah yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu di dalam atau intern bangsa kita ini. Karena ambisi atau nafsu politiknya yang menggebu-gebu, sehingga selalu berupaya untuk merongrong pemerintahan yang sah, pemerintahan yang kita dukung. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi tanggung jawab kita. Sekali lagi saya katakan, menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah memperoleh kebenaran dan memperoleh kemerdekaan dari Tuhan Allah, untuk menyatakan, untuk menyuarakan, untuk menyampaikan suara kebenaran dari Tuhan Allah. Suara kebenaran yang memerdekakan seluruh lapisan masyarakat bangsa ini dari segala bentuk penindasan, dari segala keterbelengguan, baik belenggu karena kebodohan, kemiskinan, dan segala tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Karena itu tetaplah tinggal di dalam firman Tuhan, supaya kita mampu untuk mengerjakan apa yang diembankan oleh Tuhan Allah kepada kita. Tinggallah di dalam firman-Nya, karena firman-Nya itulah yang menjadi kekuatan kita, yang memberikan damai sejahtera, sukacita juga di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk pemberitaan firman-Mu. Engkau telah menjanjikan, bahkan menjaminkan kemerdekaan yang pasti kepada kami. Dan semuanya melalui firman-Mu. Firman yang telah menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Sehingga di dalam Yesus Kristus Engkau mengerjakan secara sempurna kemerdekaan itu bagi kami. Kami merdeka dari belenggu dosa dan dari kuk perhambaan iblis. Sehingga upah kami sebagai orang-orang merdeka bukan lagi maut, tetapi adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang sejati. Dan Tuhan juga mengutus kami di tengah-tengah kehidupan kami, interaksi kami bersama keluarga kami, bersama masyarakat di lingkungan sekitar kami, atau di tengah-tengah bangsa dan negara kami, untuk menyuarakan atau menyampaikan kebenaran dari Tuhan Allah yang membebaskan dan memerdekakan setiap orang dari segala kuk perhambaan dan belenggu dunia ini. Kami terpanggil sebagai gereja untuk membebaskan siapapun, membebaskan dari ketakutan, dari kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh dunia, atau dari belenggu kemiskinan dan kebodohan, atau dari tindakan-tindakan siapapun yang berupaya melakukan perhambaan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu ya Tuhan, firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Mampukanlah kami untuk tinggal di dalam firman-Mu. Berkatilah keluarga kami, rumah tangga kami. Berkati setiap anak dari rumah tangga jemaat-Mu yang menempuh pendidikan, yang mencari pekerjaan, atau yang sedang meniti karir, atau yang sedang menanti-nantikan jodoh pasangan hidupnya. Tuhanlah mengaruniakan apa yang menjadi cita-cita yang terbaik dari Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa ya Tuhan, buat warga jemaat-Mu yang masih sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit, atau dalam berbagai pengobatan lainnya, yang sudah sekian lama sakit. Tolonglah ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Sekiranya Engkau berkenan, mereka pasti sembuh, sehingga mereka bisa berkumpul bersuka cita bersama keluarga dan melanjutkan aktivitas hidupnya. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, juga para medis yang juga masih berjuang ya Tuhan dalam mengobati para penderita COVID-19. Tolonglah mereka juga Tuhan,
Lindungi para tenaga kesehatan supaya mereka bisa melanjutkan tugasnya, juga bisa bersama-sama dengan keluarga yang mereka cintai. Semua pelayanan gereja ini tolonglah ya Tuhan, supaya Engkau mampukan kami para pendeta dan sintua serta warga jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang punya talenta untuk melayani di gereja ini, sehingga gereja-Mu tetap melakukan tugasnya untuk mendatangkan kebaikan pelayanan kepada jemaat-Mu. Dipermuliakanlah Engkau. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur atas pemberitaan firman Tuhan dan atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 3, dan kita bisa memberikan persembahan kita melalui nomor rekening yang sudah tertera atau juga barcode dari gereja kita ini. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh pendeta dan juga para sintua dan juga pemusik serta song leader dan tim produksi video dan kreatif HKBP Resort Tanjung Priok menyampaikan kepada Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Horas.